Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Teror Pocong yang Sangat Meresahkan. Oh ya, sebelumnya persiapkan dulu cemilan kalian dan juga tempat ternyaman kalian serta posisi nyaman kalian, karena ceritanya lumayan sedikit agak panjang. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Cerita ini dialami oleh beberapa keluarga di kampung tersebut yang mendapatkan teror pocong. Teror pocong ini sudah sangat meresahkan warga kampungnya. Entah dari mana teror pocong ini datang. Setiap harinya warga kampung tersebut selalu mendapatkan teror di malam hari. Padahal sebelumnya kampungnya ini aman-aman saja, tanpa ada gangguan teror pocong tersebut. Yang pertama kali melihat teror pocong ini adalah keluarganya Pak Latif. Pada suatu malam, sekitar pukul 9 malam, anaknya Pak Latif ini, yang kedua, atau bungsu ini tepatnya, mau minum ambil air putih di dapur. Sebelumnya, Ali, anak bungsunya ini, sudah tidur terlebih dahulu. Akan tetapi karena haus, makanya dia pergi ke dapur untuk minum. Alim tidurnya bersama dengan kakaknya yang kita sebut saja namanya Eki. Kala itu Eki belum tertidur, masih memainkan ponsel. Jadi tahu kalau adiknya ini terbangun dan mau ke dapur. Usia Alim ini sekitar 12 tahun. Saat Alim menuju ke dapur, tiba-tiba Eki mendengar suara ada gelas dan teko terjatuh ke lantai secara bersamaan. Prak. Sontak saja Eki pun terkejut saat mendengar gelas dan teko itu terjatuh. Akhirnya karena penasaran dan takut kenapa-napa, akhirnya Eki ini menghampiri ke arah Alim untuk memastikan apa yang terjadi. Akan tetapi kedua orang tuanya sepertinya tidak mendengar suara gelas dan teko yang terjatuh. Ketika Eki menuju ke dapur, terlihat Alim berdiri tegak menghadap ke arah pintu dapur. Dengan tubuh yang kaku, matanya melotot dan pandangannya pun kosong, serta mulutnya terbuka kaku, tidak bisa berbicara sama sekali. Lim, kamu kenapa, Lim? Teriak Eki. Eki melihat ke arah pintu dapurnya. Betapa terkejutnya Eki saat melihat ternyata adalah sosok pocong berwajah hitam menatap tajam ke arah adiknya dan Eki. Sontak saja Eki pun terkejut. Namun saat itu juga Eki kaku mau berteriak tidak bisa, dadanya terasa sangat sesak. Akhirnya Eki membaca doa dari dalam hatinya. Dan perlahan-lahan sosok pocong hitam itu pun perlahan-lahan mulai hilang dengan sendirinya dengan mengeluarkan asap tebal. Ketika pocong itu pergi, barulah Eki bisa bergerak. Akan tetapi tidak dengan adiknya. Alim masih terbujur kaku dan tidak bisa bergerak. Akhirnya Eki berteriak memanggil kedua orang tuanya. Pak, Bu, teriak Eki. Eki pun berusaha membawa tubuh adiknya yang kaku itu digendongannya menuju ke dalam kamar. Karena tidak ada respon dari kedua orang tuanya, akhirnya Eki datang ke kamarnya dan membangunkan kedua orang tuanya. Pak, buka Pak. Beberapa saat kemudian kedua orang tuanya pun terbangun. Karena ekspresi Eki panik, kedua orang tuanya pun ikut panik. Alim, ayo cepat keluar kamar. Kemana? Dan juga kenapa adik kamu itu? Akhirnya kedua orang tuanya pun menuju ke kamarnya Eki dan Alim. Terlihat Alim masih terbujur kaku. Ibunya langsung menangis dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Alim kenapa? Kenapa dia bisa begini? Tanya ibu dengan meneteskan air mata. Eki pun menceritakan semuanya kepada orang tuanya. Tadi saat aku menghampiri Ali, dia sudah berdiri kaku menghadap ke arah pintu dengan mata melotot dan juga mulut menganga. Saat aku lihat ternyata ada sosok pocong, Pak, Bu, jelas Eki. Pocong siapa? Tanya bapak keheranan. Karena biasanya kalau ada sosok pocong gentayangan,
ada orang yang baru meninggal, sedangkan akhir-akhir ini di kampungnya tidak ada orang meninggal. Akhirnya bapak langsung membacakan ayat-ayat suci Al-Quran untuk menyadarkan anak bungsunya itu. Beberapa saat kemudian, Alim sadar, namun masih dalam keadaan yang linglung. "Alhamdulillah, ambilkan minum untuk Alim, Ki, coba Ki," ucap bapak. Eki pun ke dapur dengan perasaan yang was-was karena masih takut ada sosok pocong itu lagi datang di hadapannya. Namun ternyata sudah tidak ada. Eki kembali lagi ke kamarnya dengan membawa segelas air putih. "Ini Pak," ucap Eki memberikan segelas air putih untuk Alim. Setelah selesai meneguk segelas air putih itu, Alim dibiarkan untuk istirahat terlebih dahulu. Karena kalau dicecar malam itu juga, takutnya Alim kepikiran lagi dan syok lagi. "Ya sudah, kamu tidur dulu ya Lim. Jangan lupa berdoa," ucap ibu. Singkat ceritanya, keesokan paginya Alim menceritakan kepada kedua orang tuanya saat sedang sarapan bersama di ruang makan. "Tadi kamu kenapa Lim?" tanya ibu. "Tadi malam itu saat aku mau ambil air putih, tiba-tiba aku dikejutkan dengan sosok pocong yang tiba-tiba muncul dengan wajah yang seram dan wajahnya hitam. Saat aku mau teriak, tidak bisa. Dadanya rasanya sesak, tubuh kaku semua. Padahal aku sudah teriak manggil bapak, ibu, dan Mas Eki. Tapi tidak ada yang dengar," ucap Alim. "Ya sudah, kita jangan ceritakan kepada tetangga atau warga sekitar sini, karena takut nantinya jadi fitnah." Malam berikutnya, salah satu tetangganya yang mendapat teror pocong itu. Saat itu Karmin sedang mau menutup jendelanya saat waktu pada maghrib. Namun Pak Karmin dikejutkan dengan sosok pocong yang berdiri tepat di depan jendelanya dengan wajah hitam dan menyeramkan. Sontak Pak Karmin pun terperanjat dan tubuhnya terpental jatuh hingga pingsan. Istrinya yang melihat suaminya pingsan itu langsung syok dan menghampiri Pak Karmin. Namun saat mau membangunkan Pak Karmin, istrinya yaitu Bu Betty mencium bau bangkai yang menyengat di hidungnya. Dengan penasaran, Bu Betty pun melihat ke arah belakang tubuhnya. Saat melihat ternyata itu adalah sosok pocong yang berdiri menatap tajam ke arah Bu Betty, yang tadinya mau membantu suaminya bangun, tapi malah Bu Betty sendiri yang ikut jatuh pingsan. Akhirnya, mereka berdua ini tidak sadarkan diri hingga pagi hari. Karena di dalam rumahnya, mereka tinggal berdua saja saat itu kebetulan anaknya menginap di rumah neneknya. Keesokan harinya saat Pak Karmin dan Bu Betty terbangun, mereka saling tatap dan menggaruk-garuk rambutnya yang tidak gatal. Saat itu mereka berdua masih dalam keadaan linglung, jadi masih belum bisa mengingat kejadian semalam. Siangnya Pak Karmin dan Bu Betty pun saling bercerita kalau semalam keduanya melihat sosok pocong hitam. "Tadi malam Bapak kenapa kok pingsan?" tanya Bu Betty. "Waktu Bapak mau menutup jendela, Bapak dikejutkan dengan sosok pocong, Bu, dari depan jendela. Ya Bapak ya terkejut terus tahu-tahu pingsan," jelas Pak Karmin. "Ibu kenapa ikutan tidur di samping Bapak? Nggak mau jauh-jauh dari Bapak ya?" tambah Bapak dengan candaan. "Ya sama Pak, Ibu juga melihat sosok pocong hitam di belakang Ibu. Baunya menyengat sekali pada kala itu Pak. Ya tidak enak seperti bau bangkai." "Kira-kira dari mana ya sosok pocong itu Bu?" tanya Pak Karmin. Singkat ceritanya, berikutnya juga dialami oleh salah satu tetangganya. Waktu itu sekeluarga sedang menonton televisi, namun saat itu juga yang melihat hanya anaknya saja. Sebut saja namanya Mbak Winda. Mbak Winda melihat ada sosok pocong lewat tepat di depan televisinya. Itu terlihat jelas di hadapannya Mbak Winda, namun yang lainnya tidak melihat sosok pocong itu. Seketika Mbak Winda terengah-engah, tubuhnya kaku dan tidak bisa ngomong apa-apa. Ibunya yang melihat Mbak Winda tiba-tiba kaku sontak terkejut dan juga panik. "Astagfirullah Win, kamu kenapa?" teriak ibunya. Karena masih sore sekitar pukul 8 malam, akhirnya bapaknya Mbak Winda ini mendatangi ke rumah Pak Ustadz untuk meminta pertolongan dan mendoakan Mbak Winda. Pak Ustadz pun datang ke rumahnya untuk mendoakan Mbak Winda yang terbujur kaku seperti orang yang sedang sakit stroke. Matanya melotot, mulutnya menganga, semua badannya kaku.
Pak Ustadz pun mulai merapalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan beberapa saat kemudian Mbak Winda tersadar dan kembali seperti semula. Pak Ustadz langsung memberikan minuman kepada Mbak Winda yang sebelumnya sudah didoakan. Setelah sudah sadar, Mbak Winda langsung dicecar dengan berbagai pertanyaan. "Kamu kenapa, Win?" tanya ibunya. "Iya, kenapa, Win? Kok bisa tubuhnya kaku?" ucap bapaknya. Akhirnya Mbak Winda pun menceritakan semuanya apa yang telah dialaminya tadi. "Aku melihat sosok pocong melompat di depan televisi, menatap tajam ke arahku. Tiba-tiba saat aku mau teriak, ya mulutnya benar-benar kaku, tidak bisa berteriak. Tubuhnya pun kaku dan dadanya terasa sesak. Udah teriak tapi tidak ada yang dengar," jelas Mbak Winda. "Astagfirullah," ucap Pak Ustadz. Singkat ceritanya, malam berikutnya ada juga salah satu tetangganya yang sedang tidur. Sebut saja namanya Mas Fatan. Saat itu kasurnya Mas Fatan ini diletakkan di atas dipan. Sekitar pukul 10 malam, Mas Fatan ini belum tertidur. Dia masih memainkan ponselnya, scroll-scroll sosial media. Namanya juga anak muda, jadi sukanya begadang. Tiba-tiba Mas Fatan mendengar ada suara dengkuran yang cukup keras. Saat itu pikir Mas Fatan, suara dengkuran bapaknya. Karena Mas Fatan kan tidurnya sendirian, jadi mungkin bapaknya mendengkur dengan keras. Namun saat didengarkan dengan seksama, suara dengkuran itu semakin jelas dan semakin jelas. Suaranya seperti mengeram, tapi itu suara dengkuran. Mas Fatan pun merasa kalau suara itu berasal dari kolong tempat tidurnya. Suaranya jelas sekali dan tiba-tiba Mas Fatan mencium bau bangkai di dalam kamarnya yang menyeruak di hidungnya. Karena penasaran, akhirnya Mas Fatan perlahan-lahan turun dan melihat ke arah kolong tempat tidurnya itu. Saat dilihat, betapa terkejutnya Mas Fatan melihat sosok pocong yang sedang terlentang di lantai. Dan saat Mas Fatan melihat ke arah sosok pocong itu, sosok pocong berwajah hitam memanglingkan wajahnya ke arah Mas Fatan dengan tatapan matanya yang tajam. Sontak Mas Fatan pun terkejut dan seketika tubuhnya pun kaku saat menatap ke arah sosok pocong itu. Beberapa saat kemudian Mas Fatan pun baru bisa kabur dan berteriak. "Wah, tolong, teriak Mas Fatan. Mas Fatan pun langsung lari menuju ke kamar kedua orang tuanya dan menggedor-gedor pintunya dengan keras. Pak, Bu, Ibu," teriaknya. Bapaknya yang pertama kali membukakan pintu kamarnya. Saat pintunya sudah dibukakan oleh bapaknya, Mas Fatan langsung lari masuk ke dalam kamar orang tuanya dan juga ikut tidur di kamarnya karena takut kalau tidur sendirian. "Kamu itu kenapa, Tan?" tanya bapaknya. Karena mendengar kegaduhan, akhirnya ibunya pun ikut terbangun. Namun Mas Fatan belum bisa menceritakan kepada kedua orang tuanya karena dia masih panik dan nafasnya pun masih terasa ngos-ngosan. "Bu, tolong ambilin minum dulu, Bu. Ini untuk Fatan," ucap bapak. Ibunya pun bangun dan pergi menuju ke dapur untuk mengambilkan air minum. Beberapa saat kemudian ibunya datang dengan membawa segelas air putih. Namun pandangan Mas Fatan saat itu tertuju pada sosok pocong yang berjalan mengikuti dari belakang tubuhnya ibunya. Sontak Mas Fatan menunjukkan jari telunjuknya ke arah ibunya. Namun saat mau mengatakan sesuatu, mulutnya sangat susah untuk bicara dan terasa seperti terkunci rapat. Seketika tubuhnya kaku. Namun saat ibunya duduk di samping Mas Fatan, sosok pocong berwajah hitam itu menghilang dengan sendirinya dengan perlahan-lahan dan meninggalkan kepulan asap. Namun yang melihat kepulan asap itu cuma Mas Fatan. Kedua orang tuanya pun tidak melihat kepulan asap itu. Saat sosok pocong itu pergi dan menghilang, Mas Fatan pun sudah kembali normal, tubuhnya tidak kaku lagi. "Ini diminum dulu," ucap ibunya dengan memberikan segelas air putih. Dengan perlahan-lahan, Mas Fatan meneguk segelas air putih itu. Dan setelah sudah cukup tenang, nafasnya pun sudah beraturan, Mas Fatan baru menceritakan kepada kedua orang tuanya. "Di kamar aku mendengar suara orang mendengkur dengan keras. Aku pikir itu suara bapak. Sampai ke kamar, Bu. Namun saat diperhatikan, suara itu semakin keras dan semakin dekat. Tiba-tiba mencium bau bangkai akunya."
Karena penasaran akhirnya aku lihat ke bawah kolong tempat tidur dan ternyata sosok pocong terlentang di lantai. Jelas Mas Fatan. Terus tadi kenapa kamu menunjuk ke arah ibu saat ibu sedang berjalan? Di belakang ibu tadi ada sosok pocong yang mengikuti ibu dari belakang sampai sini, Bu. Tapi saat ibu duduk, pocong itu menghilang dan meninggalkan kepulan asap, ucap Mas Fatan. Kedua orang tuanya pun hanya saling tatap seakan percaya dan tidak percaya, karena takutnya Mas Fatan ini sedang berhalusinasi. Bapak ibu gak percaya sama aku? Tanya Mas Fatan. Percaya kok. Sudah, kamu istirahat saja, ucap ibu. Tapi aku ikut tidur di sini ya, Bu. Soalnya aku masih takut. Aku tidur di bawah gak apa-apa. Yang penting gak sendirian, ucap Mas Fatan. Ya sudah, terserah kamu, ucap ibunya. Saat itu waktu menunjukkan sekitar pukul 1 malam. Mas Fatan pun tidur di kamar kedua orang tuanya dengan beralaskan tikar yang ada di kamarnya. Beberapa menit kemudian Mas Fatan akhirnya bisa tertidur dengan pulas. Namun sekitar pukul 3 dini hari, Mas Fatan pun mencium bau bangkai yang menyeruak di hidungnya. Dan Mas Fatan pun mengendus-ngendus hidungnya dengan keadaan setengah sadar. Aroma itu sangat dekat sekali di hidungnya. Mas Fatan pun dengan perlahan-lahan membuka kedua matanya. Saat membuka kedua matanya, betapa terkejutnya Mas Fatan melihat ada sosok pocong yang berbaring tepat di sampingnya Mas Fatan. Sosok pocong itu menatap tajam ke arah Mas Fatan dengan tatapan tajam. Saat itu Mas Fatan benar-benar ingin berteriak kencang-kencangnya. Namun mulutnya Mas Fatan terasa seperti terkunci dan bisa berbicara. Tubuhnya pun kaku menghadap ke arahnya Mas Fatan. Mas Fatan hanya bisa menangis dan juga air matanya keluar melalui pojok matanya. Kedua orang tuanya pun sedang tertidur dengan lelapnya. Beberapa saat kemudian, setelah Mas Fatan bertatap-tatapan dengan sosok pocong itu, seketika Mas Fatan pingsan dan tidak tersadarkan dirinya hingga pagi. Di dalam dirinya yang tidak tersadarkan itu, Mas Fatan seperti dibawa ke alam lain. Tepatnya seperti di istana yang besar dan megah, namun di istana itu yang menempati sosok-sosok pocong dengan berwajah hitam dengan bentuk wajah yang berbeda-beda. Mas Fatan masuk ke dalam istana itu. Dan Mas Fatan dipersilakan untuk duduk di istana itu. Pokoknya Mas Fatan diperlakukan layaknya raja di tempat itu. Namun saat Mas Fatan akan meminum jus yang sudah dihidangkan oleh sosok pocong yang ada di sana, jus yang tadinya berwarna oranye itu seketika berubah warna menjadi warna merah kehitaman. Akhirnya Mas Fatan pun tidak jadi meminum jus itu. Entah anehnya, Mas Fatan mengikuti saja untuk masuk ke istana itu. Saat tidak jadi minum jus itu, seketika Mas Fatan tersadarkan dirinya. Ketika Mas Fatan tersadarkan dirinya, ternyata sudah banyak orang yang berada di sekeliling tubuhnya Mas Fatan yang terbaring. Terlihat beberapa tetangganya dan ada juga Pak Ustadz yang sedang membaca Al-Quran. "Ini ada apa, Pak, Bu?" teriak Mas Fatan. "Alhamdulillah akhirnya kamu sadar, Nak," ucap ibunya sambil menderai air matanya. Beberapa orang menyaksikannya pun ikut merasakan iba, ikut berkaca-kaca matanya. "Sebenarnya ada apa ini, Bu?" tanya Mas Fatan lagi. Ternyata saat Mas Fatan pingsan tidak sadarkan diri itu, Mas Fatan tersadar sudah 3 hari. Dan beberapa tetangganya serta Pak Ustadz setiap harinya selalu membacakan doa untuk Mas Fatan. Saat itu tubuhnya Mas Fatan benar-benar kaku dan juga dingin seperti orang yang sudah meninggal. Namun setelah didoakan dengan rutin, akhirnya Mas Fatan sudah tersadarkan dirinya. Karena kata Pak Ustadz, Mas Fatan ini akan dijadikan tumbal oleh seseorang dengan teror pocong itu. Saat itu Mas Fatan langsung diberikan teh hangat untuk menenangkannya. Kedua orang tuanya tidak henti-hentinya menangis dan memeluk Mas Fatan. Dari kejadian itu, Pak Ustadz pun membacakan doa untuk Mas Fatan dan membuat pagar gaib agar Mas Fatan ini tidak diganggu
oleh sosok pocong itu lagi yang akan menjadikan Mas Valen ini tumbal. Setelah kejadian itu, beberapa warga ternyata mengalami teror tersebut. Mereka pun saling bertukar cerita tentang yang dialaminya saat melihat teror pocong itu. Akhirnya Pak Ustadz menyarankan untuk tidak keluar rumah mulai dari jam 7 malam. Jangan ada yang keluar rumah walaupun ada keperluan penting. Akhirnya kampung itu pun menjadi sepi, tidak ada yang berani keluyuran keluar rumah mulai dari pukul 7 malam. Saat itu Eki mencoba melihat dari balik jendelanya untuk melihat situasi kampungnya. Mengintiplah Eki dari balik gorden jendelanya yang sudah tertutup. Benar-benar sepi sekali ini kampung, seperti kampung mati, ucap Eki dalam hatinya. Ketika melihat ke arah jalan yang ada di depan rumahnya, Eki melihat ada beberapa sosok pocong, sekitar 5 pocong itu terbang melayang di hadapan jalan rumahnya. Sosok pocong itu pun terbang dengan berbaris urut satu persatu dengan jarak beberapa meter. Sepertinya sosok pocong itu pun sedang mencari target lagi untuk diteror nantinya. Akhirnya Eki pun pergi masuk ke dalam dan menutup kembali gordennya karena takut. Dia lari terbirit-birit menuju ke dalam kamar dan langsung menarik selimutnya dan menenggelamkan tubuhnya ke dalam selimut tersebut. Namun Alim menanyakan kepada kakaknya, ketakutan itu kenapa? Mas, kenapa mas? Tanya Alim. Karena Alim melihat kakaknya itu sangat ketakutan dan nafasnya sangat ngos-ngosan. Namun Eki tidak menggubris pertanyaan dari adiknya itu. Saat menenggelamkan kepala dan tubuhnya masuk ke dalam selimut itu, Eki mendengar ada suara dengkuran lagi dari bawah kolong tempat tidurnya. Akan tetapi Eki tidak berani untuk melihat ke bawah kolong tempat tidurnya itu. Akhirnya dengan tubuh yang gemetaran merinding, keringat dingin membasahi tubuhnya, Eki terus membaca doa dan menenggelamkan tubuhnya di dalam selimut. Singkat ceritanya, sampai pagi Eki tidak bisa tidur dan akhirnya pagi itu juga Eki demam tinggi. Sampai sekitar semingguan Eki sakit sampai sudah dibawa berobat ke sana kemari dan akhirnya Eki bisa sembuh setelah seminggu itu. Eki itu usianya sekitar 23 tahun. Dia sekarang menganggur karena sudah habis kontrak kerja. Sekitar 2 tahun Eki ini sempat merantau ke Jakarta, dan saat ini dia masih mencari pekerjaan lain dan mendaftar ke berbagai perusahaan lain, namun belum ada yang menyangkutnya. Pernah anak-anak di kampungnya ini bermain petak umpet saat habis maghrib di kebun milik tetangganya. Beberapa anak-anak setelah sholat dan mengaji langsung main pergi ke kebun. Padahal sudah dibilangin jangan keluar lebih dari jam 7 malam. Namun anak-anak ini bandel, kalau dibilangin tidak mau mendengarkan. Malam itu sekitar 5 anak bermain petak umpet, antaranya Ega, Arfan, Adi, Ciko, dan Tio. Saat itu yang jaga adalah Ciko, sedangkan yang lainnya berpencar untuk ngumpet dan mencari tempat persembunyian yang dirasa aman dari pencarian penjaganya. Eka dan Adi ngumpet bersamaan di samping pohon pisang yang dekat dengan kandang ayam. Tempatnya sangat gelap sekali sampai Ega dan Adi digigit nyamuk. Aduh, sakit banget, nyamuknya pada nakal nih, rintih Ega. Lebay kamu, ucap Adi. Saat hitungan dari angka 1 sampai angka 10 sudah selesai, Ciko pun kemudian mulai mencari di mana mereka bersembunyi. Dengan perlahan, dengan semak-semak belukar dan kegelapan di kebun itu, Ciko mencari. Tiba-tiba ada salah satu dedaunan yang bergoyang-goyang sendiri. Saat dihampiri oleh Ciko, ternyata ada Arfan dan Tio di situ. Akhirnya Ciko pun buru-buru lari ke pohon yang jadi pos jaga dan mengatakan, "Pelong." Akhirnya mereka bertiga berpencar untuk mencari Ega dan Adi. Sudah lama sekali mereka berputar-putar mencari namun tidak ketemu juga. "Ega, Adi," teriak teman-temannya. Saat sedang bersembunyi, tiba-tiba pohon pisang yang ada di sampingnya Ega itu bergoyang-goyang sendiri, membuat pandangan Ega tertuju pada pohon pisang itu.
Betapa terkejutnya Ega saat melihat dari balik belakang pohon pisangnya, tiba-tiba muncul sosok pocong berwajah hitam dengan kain putih lusuh banyak tanahnya. Sontak Ega berteriak, "Wah, ada apa sih Gak?" tanya Adi. Namun Ega hanya menunjukkan telunjuknya ke arah pocong itu dan berlari terbirit-birit meninggalkan Adi sendirian. Tinggallah Adi ngumpet di sana sendirian. Karena penasaran, Adi pun menengok ke arah belakang. Ternyata ada sosok pocong. Seketika Adi pingsan di samping pohon pisang itu dan di samping kandang ayam. Beberapa temannya itu masih terus mencari Adi. Bahkan Ega pun ikut mencari dan juga menunjukkan ke tempat yang waktu itu Ega dan Adi itu bersembunyi. Namun saat dihampiri, Adi sudah terbaring di tanah pingsan. Salah satu dari mereka pun pergi ke rumahnya Adi untuk memberitahu kedua orang tuanya Adi. "Assalamualaikum," teriak Arfan di depan rumahnya Adi. "Waalaikumsalam, ada apa nak?" tanya ibunya yang membukakan pintu. Namun Arfan masih tergesa-gesa dan napasnya ngos-ngosan, karena dari kebun tadi Arfan lari dengan kencangnya. Adi bu," ucap Arfan terbata-bata. "Adi kenapa, Van?" tanya ibunya. "Adi pingsan di kebun, Bu." "Astagfirullah." "Ya sudah, kita ke sana," ucap ibunya. Pak, ayo cepat Pak," teriak ibunya Adi memanggil suaminya. Akhirnya Arfan dan kedua orang tuanya Adi itu pun lari terbirit-birit menuju ke kebun milik tetangganya. "Di mana Adi?" tanya ibunya. "Itu Bu, di sana Bu, di samping kandang ayam," jawab Tio. "Astagfirullah Adi," teriak ibunya. Adi pun langsung diangkat oleh bapaknya menuju ke rumahnya. Sedangkan ibunya Adi mengingatkan kepada temannya Adi yang lainnya untuk segera pulang saja. Sudah sana kalian pulang, jangan berkeliaran terus," ucap ibunya Adi. Tubuhnya Adi ini terasa sangat kaku dan tubuhnya dingin. Tidak henti-hentinya kedua orang tuanya menangis sepanjang jalan sampai di rumahnya. Jalanan kampungnya itu benar-benar sepi, tidak ada orang yang lewat, bahkan rumah-rumah tetangga pun sudah tertutup semua. Dibaringkanlah Adi di kursi ruang tamunya, sedangkan bapaknya itu langsung pergi ke rumah Pak Ustadz untuk meminta pertolongan. "Assalamualaikum," ucap Pak Yudi, bapaknya Adi. "Waalaikumsalam, ada apa Pak Yudi?" "Pak Ustadz, tolongin anak saya Pak," ucap dari Pak Yudi. "Kenapa anaknya Pak?" "Ya sudah, kita ke rumah Bapak sekarang," jawab Pak Ustadz. Singkat ceritanya, Pak Ustadz mendatangi ke rumahnya Pak Yudi dan melihat anaknya sedang terkapar. Kondisinya sama persis dengan Mas Fatan saat dia dibawa ke alam lain oleh sosok pocong itu. Bisa saja Adi target selanjutnya yang akan dijadikan tumbal. Pak Ustadz memerintahkan agar tubuhnya Adi ini dibaringkan di lantai dengan beralaskan tikar dan kepalanya diberi bantal. Pak Ustadz mulai merapalkan doa-doanya dengan khusyuk. Setelah selesai merapalkan doa-doanya, beliau membasuhkan air putih pada wajahnya. Adi dengan perlahan terus membaca doa. Dan benar kata Pak Ustadz, Adi ini juga sedang dibawa ke alam lain yang akan dijadikan tumbal. Pak Ustadz meminta kepada Pak Yudi dan istrinya untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran setiap harinya tanpa henti. Pak Yudi dan istrinya pun mengikuti apa yang dikatakan oleh Pak Ustadz. Karena salah satu dari mereka ada yang mengantuk, Pak Yudi pun dan juga istrinya ini bergantian untuk membaca Al-Qurannya, sampai istrinya ini tidak mau makan sama sekali, hanya meminum air putih saja. Karena kata Pak Ustadz, kalau tidak dibacakan Al-Quran, nyawanya Adi bisa saja melayang begitu saja, ya karena sudah dijadikan tumbal oleh orang yang tidak bertanggung jawab itu. Tubuhnya Adi sangat membiru dan kaku serta dingin. Pokoknya sudah seperti orang yang meninggal dunia. Keesokan paginya Pak Ustadz datang lagi ke rumahnya Pak Yudi dan meminta Pak Yudi untuk memanggil tetangganya untuk bantu membacakan doa. Beberapa tetangganya pun datang untuk ikut mendoakan Adi.
Singkat ceritanya, 3 hari kemudian Adi akhirnya bisa tersadarkan diri lagi. Tubuhnya langsung berubah seperti biasanya dan sudah tidak kaku lagi. Namun Adi masih terlihat linglung karena dia tidak sadarkan diri hingga 3 hari. Ibunya pun langsung memeluk Adi dengan eratnya dan derayan air matanya pun tidak bisa ditahan lagi. Pak Yudi juga ikut memeluk dan juga menangis karena mereka benar-benar tidak siap untuk kehilangan anak semata wayangnya. Setelah Adi sembuh, Pak Yudi dan istrinya mengadakan syukuran karena anaknya sudah kembali lagi seperti semula, sebagai rasa syukurnya mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga tetangganya saat malam hari, sekitar pukul 11 malam, dia lupa untuk memasukkan motornya yang masih ada di halaman rumahnya. Karena akhir-akhir ini kampungnya sepi dan takut ada maling yang berkeliaran mengambil kesempatan dalam kesempitan. Akhirnya Pak Gono ini memberanikan dirinya untuk pergi ke depan dan memasukkan motornya. Sebelum keluar, Pak Gono mengucapkan bismillah terlebih dahulu dan sambil terus membaca doa. Saat melihat ke arah sekitar depan halaman rumahnya, sudah aman, tidak ada apa-apa dan tidak melihat sosok pocong itu. Pak Gono pun kemudian dengan perlahan-lahan memasukkan sepeda motornya untuk masuk ke dalam rumahnya. Belum sampai ke dalam rumahnya, masih berada di teras rumah, Pak Gono melihat ke arah sebuah pilar rumahnya. Namun ada yang aneh, saat melihat ke arah pilar rumahnya yang berdiri tegak itu tiba-tiba ada 2. Padahal setahu Pak Gono waktu mendirikan pilar penyangga rumahnya, yang ada di tengah-tengahnya itu ya ada 1. Karena penasaran, Pak Gono pun menghentikan langkahnya sejenak dan menatap ke arah pilar yang berjejer 2 itu. Saat dilihat dengan seksama, kedua matanya ternyata ada sosok pocong yang berwajah hitam menjulang tinggi sekali, setinggi pilar rumahnya Pak Gono. Sontak pada kala itu Pak Gono terkejut dan langsung membawa motornya lari masuk ke dalam rumah. Ketika masuk ke dalam rumah mau menutup pintu depan rumahnya, itu ternyata sudah ada sosok pocong yang berdiri menghadang di ambang pintunya. Akhirnya Pak Gono pun berlari terbirit-birit masuk ke dalam kamar. Namun saat masuk ke dalam kamar, di depan pintu kamarnya sudah berdiri sosok pocong. Jadi Pak Gono diteror pocong itu dalam waktu yang bersamaan dengan 2 pocong. Pak Gono benar-benar bingung mau pergi kemana lagi. Mau putar balik ke belakang, ada pocong di depan, juga ada pocong. Sedangkan istri dan anaknya saat itu sudah terlelap tidur. Pak Gono pun tubuhnya terbujur kaku, tidak bisa berbuat apa-apa. Yang ada tubuhnya gemetaran dan keringat dingin yang membasahi tubuhnya, serta bulu kuduknya merinding berdiri. Beberapa saat kemudian akhirnya Pak Gono jatuh pingsan di tempat itu. Pak Gono pingsan tidak tersadarkan diri hingga pagi hari. Saat istrinya yang bangun lebih awal, dia menghampiri kepada Pak Gono. Pak, bangun Pak, ngapain tidur di sini? Ucapnya. Pak Gono pun terbangun dan mengucap kedua matanya. Kenapa kau tidur di sini Pak? Tanya istrinya. Pak Gono hanya bisa menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Istrinya pun bangun untuk melihat keluar. Saat lihat keluar ternyata pintu rumahnya masih terbuka. Pak, kok pintunya tidak ditutup itu gimana Pak? Kalau ada maling gimana? Secara istrinya. Pak Gono benar-benar masih bingung dan belum bisa menjawab pertanyaan dari istrinya itu. Bu, minum Bu, pinta Pak Gono. Istrinya pun mengambilkan segelas air putih untuk Pak Gono. Ini Pak. Setelah meneguk air putih tersebut, Pak Gono perlahan-lahan mulai tenang dan sudah ingat tentang kejadian semalam. Jadi gini Bu, semalam kan Bapak mau memasukkan motor yang masih ada di halaman, mau dibawa masuk. Tiba-tiba pilar rumah itu ada 2 Bu. Karena heran Bapak melihat ke arah pilar itu, ternyata sosok pocong tinggi menyerupai pilar itu Bu. Saat mau menutup pintu, pocong itu sudah berdiri di depan pintu. Dan saat Bapak mau mencoba masuk ke kamar, ya pocong itu berdiri di depan pintu. Bapak pun akhirnya pingsan, jelas Pak Gono.
Astagfirullah, kok serem ya Pak? Iya Bu, benar-benar merasakan teror pocong itu, ucap aku dan singkat ceritanya. Saat itu Eki bersama dengan teman-temannya berencana untuk mengadakan acara bakar-bakaran di rumahnya Eki. Sebelumnya mereka sudah janjian lewat pesan, dan malam ini mereka bertiga berkumpul untuk bakar-bakaran singkong. Ia mengharuskan mereka bertiga pergi terlebih dahulu ke kebun untuk memetik singkongnya. Jalur menuju ke kebun belakang rumahnya Eki itu ada sebuah kali dengan jembatan kayu untuk menyeberang ke kebun. Mereka bertiga pun membawa senter untuk penerangannya saat melewati jembatan itu, karena suasananya di jembatan sungai itu sangat gelap sekali. Saat sedang berada di tengah-tengah jembatan itu, tiba-tiba jembatannya goyang-goyang. Mereka pun saling menyalahkan karena dikiranya dari salah satu dari mereka itu ada yang bercanda di jembatan itu. Namun ternyata tidak ada yang sengaja menggoyang-goyangkan jembatan. Tiba-tiba pandangan Tanto menuju ke arah pohon nangka. Di atasnya dia melihat ada bayangan putih. Ternyata saat dilihat dengan jelas adalah sosok pocong. "Woi, pocong itu di atas pohon nangka!" teriak Tanto, membuat semuanya panik. Tiba-tiba tercium aroma seperti bakaran singkong dari arah belakang mereka. Karena penasaran mereka pun menengok ke arah belakang. Saat melihat ke arah belakang, betapa terkejutnya mereka bertiga. Ada dua sosok pocong yang berdiri dan menggoyang-goyangkan jembatan. Sontak mereka berteriak, tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak karena kalau bergerak pun mereka akan jatuh. Eki pun mencoba menenangkan Tanto dan Amal untuk tidak terlihat panik ataupun terlalu panik. "Sudah, tenang, mending kita baca doa sama-sama supaya kita tidak diganggu," ucap Eki. Mereka bertiga pun akhirnya saling membaca doa dengan mulut yang berkemat-kamit. Setelah beberapa saat kemudian, sosok pocong itu pun ternyata menghilang dengan perlahan-lahan dan seperti biasanya meninggalkan kepulan asap. Mereka bertiga pun segera pergi ke kebun untuk mencabut singkongnya dengan terburu-buru karena takut pocong itu datang lagi. Setelah selesai mengambil beberapa singkongnya, mereka langsung kembali ke rumah Eki. Dan saat mereka pulang itu, mereka tidak mendapat gangguan lagi dari sosok pocong itu. Sesampainya di rumah Eki, mereka mulailah untuk mengupas singkongnya, dan setelah dikupas singkong itu langsung dicuci, biar tidak ada sisa tanah yang menempel di singkong itu. Setelah selesai, mereka langsung menyiapkan bahan-bahannya, dan juga mulai menyalakan api dengan kayu bakarnya. Dengan sebagian singkongnya mulai dibakar satu persatu. Aroma singkong itu tercium sangat wangi sekali, dan ternyata aroma singkong itu malah mengundang sosok pocong untuk datang ke tempatnya mereka. Mereka mengadakan bakar-bakaran itu sekitar pukul 11 malam. Pantas saja sosok pocong itu pun datang, apalagi mereka mencium bau singkong. Sebelumnya, mereka ini belum menyadari kalau sosok pocong itu ikut dengan mereka. Acara bakar-bakaran itu dilakukan di belakang rumahnya Eki. Dan sosok pocong terdiri 3 pocong itu duduk di atas pohon belakang rumahnya Eki dan menatap tajam ke arah mereka bertiga. Yang pertama kali melihat ke arah pohon belakang rumahnya Eki adalah Tanto. "Pocong!" teriak Tanto. Sontak Amal dan Eki pun melihat ke arah yang ditunjuk oleh Tanto. Seketika ketiga pocong itu pun terbang menghampiri ke arah mereka. Mereka pun kemudian menyiram api yang menyala dengan air yang ada, dan mereka bertiga meninggalkan bakaran singkong itu lalu masuk ke dalam rumahnya Eki. Dengan terbirit-birit dan kala itu Eki langsung mengunci rapat pintu belakang rumahnya itu. Ketikanya sangat gemetaran dan takut karena selalu diteror oleh sosok pocong. Saat mereka masuk, sosok pocong itu pun pergi entah kemana. Eki, Tanto dan juga Amal mengintip dari jendela belakang rumahnya Eki. Eki dan teman-temannya masuk ke dalam kamar. Eki dan kedua temannya itu pun berniat untuk menginap di rumahnya Eki, karena mereka berdua, Tanto dan Amal, takut jika harus pulang saat itu juga. "Aku nginap di sini saja, Ki. Pulangnya besok, soalnya aku benar-benar takut nih," ucap Tanto. "Iya, Ki, aku juga nginap di sini ya," timbal Amal.
Iya ya gak apa-apa, kalian tidur di ruang tengah saja ya. Kalau di dalam kamar gak muat, ada adikku soalnya. Akhirnya Tanto dan Amal tidur di kasur ruang tengah depan televisi, sedangkan Egi tidur di dalam dengan Alim adiknya. Singkat ceritanya, karena beberapa warga kampung itu sudah muak dengan teror pocong itu, akhirnya beberapa warga berkumpul untuk membicarakan tentang teror pocong ini. Pak Ustadz pun ikut berkumpul untuk menyelesaikan masalah ini. Kata Pak Ustadz, bisa jadi sosok-sosok yang berkeliaran itu adalah kiriman dari seseorang yang melakukan pesugihan dan mencari tumbal ke kampung itu. Karena sudah ada 2 korban yang akan menjadi tumbal, namun akhirnya digagalkan, yaitu Mas Fatan dan Adi, anaknya Pak Yudi. Jalan satu-satunya, semua warga kampung itu harus bekerja sama untuk menuntaskan teror pocong ini. Akhirnya semua warga mengadakan doa bersama yang dilaksanakan pada rumah salah satu warga tersebut. Malam itu semua berdoa bersama. Setelah selesai acara dan doa bersama malam itu, sebagian bapak-bapak yang ada yang berjaga di pos ronda kampung itu sudah tidak memperlakukan lagi untuk tidak keluar malam, tapi karena sudah melakukan doa bersama. Para warga pun merasa sudah aman dan tidak ada lagi teror pocong itu. Namun saat bapak-bapak yang berjaga di pos ronda sambil menonton televisi di pos, seketika ada hembusan angin datang dan membuat bapak-bapak yang ada di pos ronda itu merinding dan hawanya menjadi dingin. Di dalam hembusan angin itu dibarengi dengan bau yang menyeruak di hidungnya. Aroma itu seperti bau bangkai dan juga sekelebat bapak-bapak mencium bau kemenyan. Bau apa nih? Tanya Pak Karmin. Gak tahu, bau busuk. Gak tahu, baunya busuk memang, jawab Pak Yudi. Apa jangan-jangan ada sosok pocong yang masih berkeliaran? Timbal Pak Karmin. Tiba-tiba terdengar suara denguran dari atas pohon yang tertanam di samping pos ronda tersebut. Suara apa tuh? Siapa yang mendengkur? Tanya Pak Kono. Salah satu bapak-bapak pun mencari ke sekeliling pos ronda untuk memastikan. Seketika pandangan bapak itu tertuju pada pohon mangga yang ada di samping pos. Woi, putih-putih apa tuh? Semua mata pun memandang secara bersamaan ke arah pohon mangga itu. Pocong, teriak Pak Kono. Saat melihat pocong itu, Pak Yudi, Pak Karmin, Pak Kono, dan bapak-bapak yang lainnya langsung lari berhamburan meninggalkan pos ronda itu. Semuanya kembali ke rumahnya masing-masing dan menutup pintu rumahnya rapat-rapat. Keesokan paginya semua warga berkumpul lagi untuk membicarakan soal teror pocong yang ternyata masih berkeliaran. Pak Ustadz pun memberi saran untuk kerja bakti membersihkan kampungnya. Karena kalau ada seseorang yang mengirimkan sosok pocong itu, pasti ada barang bukti yang sengaja dibuang ke kampungnya. Kalau gitu, besok semua warga berkumpul untuk melakukan kerja bakti, membersihkan kampung, dan dimulai dari Gapura. Selamat datang, ucap Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz, setuju, ucap semua warga. Singkat ceritanya, hari berikutnya semuanya berkumpul dan mulai membersihkan seluruh kampung. Dimulai dari Gapura, rerumputan itu dipangkasi supaya tidak merusak pemandangan. Semuanya bekerja membersihkan sepanjang jalan dan bahkan kebun-kebun warga juga dibersihkan. Jadi semua warga dibagi tugasnya untuk membersihkan jalan, ada juga yang membersihkan kebun. Yang teliti ya bapak-bapak, siapa tahu ada barang bukti yang tertutup oleh semak-semak, ucap Pak Ustadz. Pak Ustadz juga ikut membersihkan semak-semak yang ada di pinggir jalan. Beberapa saat kemudian, Pak Karmin menemukan sesuatu di semak-semak tersebut. Pak Ustadz, saya menemukan sesuatu, teriak Pak Karmin karena semuanya penasaran. Akhirnya yang lain ikut menghampiri ke arah Pak Karmin. Pak Ustadz mengambil barang itu dari tangannya Pak Karmin. Barang itu berwarna putih yang di dalamnya ada tulang hewan yang dibuat menyerupai pocong dan juga diberi tali kain kafan. Astagfirullah, ucap Pak Ustadz. Benda apa itu Pak Ustadz? Sudah, nanti saya jelaskan,
lebih baik kita cari lagi benda seperti ini. Karena pocong yang meneror kampung kita ada 5, jadi pasti benda yang sengaja disebar di kampung ini berjumlah 5 buah, ucap Pak Ustadz. Akhirnya semuanya berpencar dan kembali membersihkan tempat lain, sedangkan benda itu disimpan di dalam kaleng bekas yang sudah disiapkan. Sedangkan beberapa warga dan yang lainnya membersihkan di kebun. Salah satunya juga ada yang menemukan benda yang sama seperti yang ditemukan oleh Pak Karmin. "Benda apa ini?" ucap Pak Gono. "Udah berikan saja ke Pak Ustadz sana," jawab salah satu warga. Akhirnya Pak Gono membawa benda itu ke arah Pak Ustadz yang sedang membersihkan rumputan. "Pak Ustadz, saya menemukan benda ini." "Benda apa ya?" ucap Pak Gono. "Kumpulkan saja di kaleng itu, Pak. Beritahu yang lain, kalau ada yang menemukan benda itu suruh bawa ke sini," ucap Pak Ustadz. Dan dari kebun yang lain juga ada yang menemukan benda yang sama seperti itu. Lalu benda itu dikumpulkan menjadi satu. Sekarang sudah terkumpul 3 benda, tinggal 2 benda lagi yang belum ditemukan. Semuanya tidak menyerah mencari benda itu karena semuanya ingin tenang tanpa ada teror pocong itu lagi. Seluruh semak-semak belukar dan tempat-tempat yang dirasakan untuk menyembunyikan benda itu. Semuanya dengan teliti mencari benda itu sampai ke halaman-halaman rumah sendiri pun dicari. Serta di dalam kuburan dicari. Kebetulan kampung itu ada sebuah kuburan yang cukup luas. Singkat ceritanya, 1 jam kemudian Pak Karmin menemukan kembali benda itu berjumlah 2 benda. Pak Karmin menemukan benda itu di semak-semak dan tertutup oleh plastik sampah. Setelah semua benda itu sudah terkumpul semua, Pak Ustadz pun mulai merapalkan doanya pada benda-benda itu. Semua warga pun berkumpul untuk menyaksikan karena penasaran. Sesaat setelah dibacakan doa-doa untuk mengusir teror pocong itu, Pak Ustadz langsung menyiramkan air yang sudah dibacakan sebelumnya ke dalam kaleng yang ada benda itu. Kemudian membakar semua benda itu dengan korek api. Seketika benda yang ada di dalam kaleng itu pun terbakar dengan api yang membara. Padahal yang disiram ke benda itu air, bukan minyak. Tetapi anehnya benda itu bisa terbakar. Dari kaleng itu seketika keluar asap tebal yang banyak. Setelah terbakar semuanya dan tersisa menjadi abu, abu itu diperintahkan Pak Ustadz untuk dikubur ke dalam tanah. "Tolong itu abunya langsung dikubur di tanah," ucap Pak Ustadz. Pak Gono yang menggali tanah yang ada di depan gapura selamat datang itu. Setelah tanah itu digali, lalu abu yang ada di dalam kaleng langsung dikuburkan ke dalam tanah. Saat sudah dikuburkan, Pak Ustadz membacakan doa lagi. Setelah benda itu ditemukan dan sudah dibakar, dihancurkan, dan dikuburkan. Ternyata kampung itu sudah tidak ada lagi gangguan-gangguan teror pocong lagi yang mendatangi kampung itu. Pak Ustadz menjelaskan, katanya kiriman ini dari kampung sebelah yang melakukan pesugihan dengan mencari tumbal di kampung Eki. Karena sosok yang melakukan pesugihan itu merasa tersaingi dengan usaha seseorang yang ada di kampung itu, jadi orang itu melakukan pesugihan dan mencari tumbal ke kampungnya Eki. Ya karena memang kampungnya Eki ini lahan pertaniannya selalu subur dan semuanya sukses. Juragan yang ada di kampung sebelah ini sepertinya tidak suka dan merasa tersaingi. Dulu pernah juragan mengajak beberapa warga yang ada di kampung itu untuk melakukan kerjasama, namun mereka tidak mau. Mungkin itu juga penyebabnya juragan sakit hati dan membalaskan dendamnya dengan cara seperti itu. Juragan itu sudah terkenal kalau dia melakukan pesugihan, jadi sudah pasti dia yang mengirim teror pocong itu. Untungnya saat itu Mas Fatan dan Aldi tidak jadi dijadikan tumbal oleh juragan tersebut. Kabarnya si juragan itu yang ada di kampung sebelah sekarang mengalami sakit parah yang sudah berbulan-bulan belum sembuh juga, sehingga hartanya perlahan-lahan habis karena untuk bayar biaya rumah sakit. Usahanya juragan itu pun mulai bangkrut serta para karyawannya tidak bekerja lagi dengan juragan. Sedangkan kampungnya Eki ini semakin maju dengan hasil pertaniannya yang melimpah dan sudah tidak ada lagi teror-teror pocong. Semuanya sudah beraktivitas normal seperti sebelumnya. Malam hari pun warga sekitar banyak yang keluar rumah dan warung-warung pun mulai buka kembali.
Akhirnya semua warga mengatakan dan juga mengadakan syukuran sebagai tanda bersyukurnya akan terbebasnya dari gangguan teror pocong yang mencari tumbal itu. Semoga kita semua dijauhkan dari gangguan makhluk-makhluk gaib dan terhindar dari perbuatan yang mempersekutukan Allah. Pertebal iman takwa kita dan perbaiki ibadahnya supaya tidak ada gangguan yang tidak diinginkan. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan share video kali ini serta subscribe juga channel ini ya teman-teman. Oh ya, untuk kalian yang belum mensupport channel saya satunya, saya sarankan untuk support juga ya teman-teman. Nah, di sana juga banyak sekali cerita-cerita yang menarik untuk kalian dengarkan. Terima kasih, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.